Maka ilmunya orang yang dalam keadaan majdzub kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ilmuka la jahlun. Ilmunya itu bukan atas dasar dirinya tidak tahu. Wa fi'luka la wizru. Dan perbuatanmu ketika engkau sudah dalam keadaan fana tidak ada dosa. Kalau berbicara hukum syariat, ada hukum halal, ada hukum haram. Itu kan bagi orang yang normal, mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang bisa mengontrol akalnya dan dia dalam keadaan sehat. Sementara dia atau seorang wali majdzub akalnya normal, tetapi karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya berarti tidak ada dosa. Nah, nanti oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki akan dijelaskan alasannya kenapa. Nah, sehingga faman lam takun muttasifan bi adabi syariatil mutahharah, barang siapa yang ketika dalam keadaan majdzub itu dia tidak memiliki sifat, tidak melaksanakan adab-adab syariat yang disucikan, kemudian wadda al-hal, dia mengaku bahwa dirinya sedang dalam keadaan ghaibah, dalam keadaan majdzub, dalam keadaan fana, maka bagaimana sikap kita? Nah, kata Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, fatrukhu, biarkan dirinya, terserah mau buat apapun, mau berbuat apapun silahkan. Sehingga kita tidak boleh mencaci maki dirinya, tidak boleh menyalah-nyalahkan dirinya. Orang wali majdzub tadi, ya kita biarkan saja. Karena apa? Fa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau memang dia ini berpura-pura menjadi seorang wali yang majdzub, maka dosa berbohongnya itu akan ditimpahkan kepada dirinya. Dan sebaliknya, wa in yaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau apa yang dia akui itu adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ia janjikan itu akan terjadi. Nah, sehingga ngetesnya gampang, atau cara mengetahui kebenarannya itu gampang. Apa yang dia ucapkan, kalau memang terjadi, oh berarti benar dia jadbahnya, benar fananya, benar ghaibahnya dalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak benar, belum terjadi sampai dia meninggal, nah berarti apa yang diucapkannya, apa yang dia perbuat itu cuman pengakuan gitu. Nah, sehingga lakin ma'al inkari biqalbika, lakin ma'al inkari fima waqa'a mukhalifan lil amri hifdzun masyra'a. Tetapi ma'al inkari, seandainya jika seorang wali majdzub ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ya tetap dalam hati kita saja mengingkarinya. Ya misalkan ketika dia membuka kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri orang yang di sekitarnya, ya menurut syariat kan tidak boleh. Tapi karena dia dalam keadaan majdzub, ya sudah, pengingkaran itu hanya ada di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Karena ranahnya beda antara ranah syariat dengan ranah hakikat, beda. Dalam keadaan majdzub itu sama seperti orang yang dipaksa. Ada perumpamaannya, kasakiti min syahiqin, seperti orang yang jatuh dari puncak jurang. Dia jatuh dari jurang, ya ibaratnya dia mau bergerak, bisa bergerak, tetapi dia kalah oleh kondisi, sehingga tidak bisa mengontrol apa yang harus dia ucapkan, akan dia perbuat dan lain sebagainya. Itu perumpamaan orang-orang yang majdzub, orang-orang yang dalam keadaan fana, orang-orang yang ada dalam keadaan ghaibah, lenyap dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ya seperti wayang gitu tuh. Orang-orang yang majdzub itu seperti wayang, di mana yang menggerakkannya itu adalah dalang,
Kalau walinya Allah Ta'ala, yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafis surah, secara zahir wali majdub ini yura mukhtaron, seakan-akan dia adalah orang yang normal, padahal wahwa yushahidu salbal ikhtiyari an nafsihi, padahal dia ini adalah orang yang menyaksikan bahwa ikhtiar, bahwa kontrol di dalam dirinya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hanya bisa menuruti apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Sehingga wa ala hadzal ma'na tuhmalul waqa'iul khidriyah, dan makna yang seperti inilah yang terjadi antara kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir itu diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak kecil. Satu. Yang kedua, Nabi Khidir ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melubangi kapal. Kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Khidir dan Nabi Musa itu Nabi Khidir itu diperintahkan untuk mendirikan rumah yang mau roboh, gitu kan. Membunuh orang kan jelas dosa. Tapi kenapa Nabi Khidir melakukannya? Ya kondisinya sama. Nabi Khidir ini adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi, di mana di dalam hakikatnya Nabi Khidir ini diperintahkan untuk membunuh seorang anak kecil yang secara hukum syariat belum berlaku, hukum halal dan haram belum berlaku, yang tidak memiliki dosa kok dibunuh. Iya, secara syariat tidak boleh, tapi secara hakikat ketika memang dia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh anak kecil, ya dia bunuh. Makanya wajar Nabi Musa komplain, sehingga yang pada akhirnya Nabi Musa ini tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada dalam kejadian-kejadian tadi itu, karena Nabi Musa menggunakan syariat sementara Nabi Khidir menggunakan hakikat.